Kesaksian Linda Pujiastuti alias Anita yang mengaku pernah mengunjungi pabrik sabu di Taiwan bersama Teddy. Itu dibantah oleh Teddy. Bisa percaya apa sama Linda? Orang waktu penjualan sabu dalam kasus ini, dia dapat komisi 60 juta rupiah. Pengacara Irjen Teddy Minahasa, Hotman Parisutapea di luar ruang sidang membantah semua keterangan Linda Pujiastuti soal sepak terjang Teddy. Hotman mengatakan dalam kasus narkoba, Linda yang mengaku sebagai informan polisi disebut ikut mengambil keuntungan dari penjualan narkoba. Anda apa yang bisa percaya dari Linda? Waktu dia mengaku karena saya tidak ada di pemeriksaan yang sana, makanya dia bebas ngomong. Waktu di sini saya bikin. Anda mengaku penegak keadilan sebagai cepu. Anda waktu menjual narkoba ke Ranto, Kapolsek, Anda dapat berapa komisi? 60 juta. Lu pakai apa? Untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi kau percaya sama orang kayak gitu? Itu aja deh. Apa dia cepu? Apa dia cepu itu kan membantu polisi. Ini 60 juta. Itu kan semua dia karang. Kalau orang untuk 60 juta aja sudah dia sikat, apalagi pengakuannya. Mereka berusaha semua untuk agar membebankan ke Teddy Minahasa agar hukuman dia lebih ringan. Bang, kemarin juga Bu Linda dalam keterangannya waktu diperiksa sebagai terdakwa, Bu Linda dan Pak Teddy ke Taiwan 3 kali ke pabrik sabu. Benar nggak Bang? Kalau pengakuannya Pak Itu Teddy? dibantah oleh Teddy. Kamu bisa percaya apa sama si Linda? Orang waktu penjualan sabu yang katanya sama Ranto di Priok dalam kasus ini, dia dapat komisi 60 juta. Oh, jadi gimana kau bisa percaya bahwa dia itu cepu? Orang dan ditanya di sidang, iya benar saya dapat 60 juta. Uangnya di kemana? Sudah saya pakai untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi orang kayak gitu bisa percaya. Terus kemudian Tapi ada bukti paspor, ini stempel paspor Bang. Orang kalau saya pergi ke Amerika, bukan berarti saya yang membom apa itu menara yang dibom apa? Apa? WTC kan? Paspor kan tidak membuktikan apa-apa. Dan itu nggak ada kaitan dengan kasus ini. Tapi tanya sama mereka itu semua sekarang berusaha seolah-olah mereka itu adalah korban agar hukumannya ringan. Padahal orang kayak si Linda bisa dipercaya 60 juta penjualan narkoba ke Kapolsek di Priok. Dia dapat komisi dan dia juga ngaku bekerja di panti pijit plus. Ya gitu loh. Ya. Dibantah semua ya Bang? Dibantah semuanya dan nggak ada kaitan dengan kasus ini. Kan kasus ini kan nggak ada kaitan dengan sabu dari Taiwan. Mereka hanya mau coba menghancurkan namanya Teddy. Seperti apa peran Teddy Minahasa yang terungkap di pengadilan? Memang dalam sidang pemeriksaan terdakwa Teddy Minahasa ada beberapa hal yang penting yang tadi saya sudah catat. Memang sidang ini berlangsung sejak pukul 1:30 siang dan setidaknya 2 poin yang ditanyakan baik itu dari maksud saya dari majelis hakim maupun dari jaksa penuntut umum. Terkait perannya memang majelis hakim pada awal persidangan masih menanyakan terkait dengan awal mula bagaimana kemudian perintah penggantian sabu menjadi tawas ini bisa terjadi, yang dimana kalau dari keterangan Teddy memang ini diakui Teddy sebagai sebuah narasi untuk mengetes Dodi karena yang ia lihat ataupun yang ia ketahui saat melihat barang bukti yang disita oleh Polres Bukit Tinggi yang berhasil dalam kasus ataupun ungkap kasus narkoba ini, barang buktinya janggal begitu ya, jumlahnya tidak sama begitu dengan jumlah tersangka. Oleh karena itu Teddy ingin mengetes Dodi kejujurannya apakah benar ini merupakan keseluruhan dari sabu yang berhasil disita oleh Polres Bukit Tinggi. Selain itu juga Cynthia dan juga saudara, tadi majelis hakim sempat menanyakan bagaimana kemudian keterlibatan Linda, bagaimana Teddy melibatkan Linda dalam kasus peredaran narkoba ini. Yang dimana memang Teddy Minahasa kita ketahui mengirimkan kontak Linda ataupun Anita Cepu kepada AKBP Dodi Prawira Negara, yakni Kapolres Bukit Tinggi pada saat itu. Yang dimana kalau berdasarkan keterangan dari Teddy Minahasa sendiri, keterlibatan Linda ini sejatinya hanya untuk menjebak Linda karena dirinya mengaku kecewa begitu ya diberikan informasi keliru terkait dengan peredaran narkoba di
Laut Cina Selatan yang memang sebenarnya sudah sempat diakui Linda bahwa dirinya sudah meminta maaf juga kepada Irjen Teddy Minahasa. Selain itu juga Cynthia ada beberapa hal yang menarik yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan bukti percakapan WhatsApp yang pada umumnya memang semuanya dibantah, tidak diyakini oleh Teddy Minahasa karena ia beralasan sudah mencabut BAP-nya dan kemudian juga bukti-bukti percakapan itu juga tidak disinkronisasi dengan HP miliknya.